Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Trough Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Giant yang mengetahui bahwa pemimpin Istana Dewa Berburu sangatlah mirip dengannya. Saat ini, sang ratu pun berkata, dunia Seanyin ini memang tempat yang terbaik untukmu meningkatkan kekuatanmu saat ini. Dan kalau begitu, ayo kita pergi. Perjalanan kita masih panjang, ucap dari sang permaisuri. Sementara itu, kelinci Bing Yu terbang di depannya. Sedangkan Feng Tao yang duduk bersila di atas binatang terbangnya sendiri di belakang. Pada saat ini, dia memegang sebuah selip batu giok di tangannya. Dan dia masih ragu apakah dia akan memanggil teman-temannya atau tidak, alias meminta bantuan. Karena Feng Tao masih tidak tahu siapa yang akan datang jika dia memecahkan batu giok ini. Jika yang datang malah lebih lemah darinya, maka tamatlah sudah riwayatnya. Dan dapat dipastikan bahwa Feng Tao ini pasti akan mati dihajar oleh Giant. Tidak, sepertinya waktunya belum tepat. Orang ini dan pemimpin istana terlalu mirip. Dan mungkin keduanya memiliki hubungan yang tidak aku ketahui. Jangan sampai menggunakan slip giok ini malah membunuhku sendiri nantinya, gumam dari Feng Tao. Pada saat ini, Giant melihat ke arah samping sedikit. Dia melihat Feng Tao dari sudut matanya. Meskipun dia tidak berbicara, Feng Tao sudah berkeringat dingin saat tahu bahwa Giant sedang mengawasinya. Meskipun Giant tampaknya tidak memperhatikan di sepanjang jalan ini, namun pada kenyataannya, pikiran Giant selalu tertuju kepadanya. Dan tindakannya ini pasti akan langsung diketahui oleh Giant jika dia bertindak sesuatu atau mencurigakan. Feng Tao pun berkeringat dingin. Namun untungnya dia tidak menggunakan slip batu giok itu. Giant saat ini mengeluarkan lusinan cincin penyimpanannya yang telah dirampas sebelumnya. Lalu dia pun membersihkan barang-barang yang dia dapatkan dan memeriksanya satu persatu. Sumber daya dunia ini sangatlah kaya. Terlebih lagi, aku juga mendapatkan banyak harta dari cincin penyimpanan ini. Hahaha, ucap dari Giant. Tentu saja yang paling penting adalah pil sumber gas dewa. Karena saat ini Giant sedang bersiap untuk berperang lagi. Dan ternyata orang-orang di sini cukup kaya juga ya, ucap dari Giant sambil tersenyum. Dia menghitung pendapatan yang dia dapatkan sekarang. Dan ada hampir 10 juta yang Giant temukan di antara cincin penyimpanan itu. Giant sangat puas dengan apa yang didapatkannya kali ini. Selain pil sumber gas dewa, banyak bahan dan juga sumber daya yang Giant peroleh saat ini. Dan ada banyak skill bertarung juga, tetapi tidak ada skill bertarung yang bisa Giant gunakan kali ini. Setelah waktu yang lama, sebuah pulau besar dan sangat indah muncul di depan Giant. Seluruh pulau ini dipenuhi dengan warna-warni. Sepertinya kita sudah sampai di Pulau Xiaoxing, ucap dari sang permaisuri sambil mengangkat kepalanya dan menatap pulau indah di depannya itu. Pulau ini sangatlah penuh dengan kenangan bagi sang permaisuri. Karena tempat ini tempat pertama kalinya permaisuri bertemu dengan Junsang. Giant lalu mengangkat kepalanya dan menatap pulau yang sangat besar dan indah ini. Permaisuri berdiri pada saat ini di atas kelinci Bing Yu. Dan ada air mata yang mengalir di matanya yang indah. Sepertinya dia mengingat masa lalu antara dia dengan Junsang kali ini. Pulau Xiaoxing dipenuhi dengan kabut yang luar biasa. Dan ada ribuan gunung yang berdiri di atas pulau ini. Awan dan hujan memenuhi udara di pulau ini. Namun hujan di setiap area pulau ini memiliki tampilan yang berbeda dan terlihat sangatlah aneh.
Tepat setelah mereka memasuki tempat ini, Xiaoyan merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan dia segera melihat ke arah di mana niat membunuh itu menyebar. Sementara itu di sana, Xiaoyan melihat ada sosok yang melayang di antara kabut dan hujan. Lawan sparringmu sepertinya sudah ada di sini. Aku akan menunggu di dalam Xiaoxing saja selagi kamu bertarung melawannya, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan pun yang mendengar kata-kata itu tiba-tiba tercengang. Dia melihat ada sosok dari kejauhan. Setelah berbicara, permaisuri langsung pergi bersama kelinci Bingyun. Dan dia pun menghilang di tengah-tengah hujan dan kabut. Pada saat ini, di udara hanya ada Xiaoyan dan juga sosok itu. Sosok itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sudah siap?" Xiaoyan pun bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya dari Xiaoyan. "Cepat ambil pedangmu itu," jawab dari sosok itu. "Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu ingin bertarung denganku?" tanya dari Xiaoyan. "Jika kamu ingin memasuki Pulau Xiaoxing, kamu harus bertarung melawanku dulu. Anggap saja ini adalah aturan untuk memasuki pulaunya," jawab dari sosok itu kembali. "Aturannya sangat aneh. Dan aturan macam apa itu?" ucap dari Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzongnya. Dan pada saat ini, hujan di langit tiba-tiba berhenti. Dan keduanya langsung menyerang secara bersamaan. Dentang, denting, tang dingdung, buar. Suara tabrakan logam pun menggema di mana-mana. "Mengapa Anda tidak menggunakan sumber gas Anda?" tanya dari Xiaoyan. "Karena jika aku menggunakan sumber gasku, maka aku akan mengalahkanmu dengan sangat mudah," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun tidak berani membantah ucapan dari sosok itu. Karena Xiaoyan tidak dapat mendeteksi kekuatan orang ini. Namun lawan Xiaoyan kali ini hanya memblokir serangan-serangan Xiaoyan saja dengan sangat sederhana. Dia mampu menahan semua serangan Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Mungkin setidaknya dia merupakan seseorang fighting god bintang 9 tahap akhir. "Sepertinya lawan sparringku kali ini terlalu kuat," gumam dari Xiaoyan. Wus, dadiduk, buar. Pada saat ini, serangan pedang sosok itu melesat dengan sangat cepat. Serangan pedang ini melesat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan, pedang sosok itu hanya berjarak 2 jari tangan saja di depan tenggorokan Xiaoyan. "Hei, jangan melamun, jika tidak aku akan bisa membunuhmu," ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun sampai menelan air liurnya. Karena saking mungkin dia merasakan sosok ini memang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan segera mundur dan membuka jarak di antaranya. Namun sosok itu langsung mengejar Xiaoyan lagi. Set, tang dingdung, buar. Serangan pedang sosok itu hanyalah tebasan biasa saja. Tetapi dengan tebasan sederhana ini, Xiaoyan sudah terlihat menyedihkan atau kewalahan. "Kamu terlalu lemah. Ini benar-benar membosankan," ucap dari sosok itu. Tebasan pedang sosok itu sudah memotong sehelai rambut dari Xiaoyan. Senior, pasti senior sudah mencapai tahap immortality bukan? Jadi secara alami, aku pasti akan dengan mudah dikalahkan oleh senior," ucap dari Xiaoyan. "Hei, aku tidak menggunakan kekuatan immortality-ku sekarang. Sebagai seseorang fighting god bintang 7, kamu bertarung sangatlah payah," ucap dari sosok itu. "Senior, tolonglah latih aku dulu," ucap dari Xiaoyan sambil mengeparkan tinjunya. Sosok itu pun lalu memandang ke arah Xiaoyan dan tidak berbicara. Kemudian, sosok itu pun terbang dan menghilang di dalam kabut dan hujan. Xiaoyan pun hanya bisa menggaruk kepalanya saja. Dia tidak menyangka akan dihina seperti itu. Dan ini langsung menghancurkan kepercayaan diri Xiaoyan. "Kemanapun pedangmu pergi, itu tetaplah payah. Aku masih belum bisa menjadikanmu seorang murid dari Paviliun Xiaoyu. Namun, datanglah ke Paviliun Xiaoyu terlebih dahulu." Suara itu lalu menggema dan menghilang saat pria itu juga ikut menghilang.
Shen pun akhirnya mengikuti arah di mana menghilangnya sosok itu. Di dalam atau di bawah hujan dan kabut, ada sebuah gunung yang berdiri megah ketika Shen mengikuti sosok itu. Tidak ada istana ataupun bangunan yang dibayangkan oleh Shen sebelumnya. Karena di sini hanya ada sebuah desa kecil saja. Jiang Xiangyang, apakah ini calon murid yang kamu bicarakan tadi? Namun di sini ada sekitar 10 orang yang menempati desa ini. Dan mereka semua berkumpul dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penasaran ketika Xiaoyan memang baru saja tiba di sana. Sosok yang melintas atau yang sedang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya, dia bernama Jian Xiangyang. Dia juga lalu mengangguk secara pelan setelah dia mendengar kata-kata itu. Nah, sepertinya kamu harus bekerja keras jika kamu benar-benar ingin menjadi murid di sini, ucap dari seseorang pria sambil tertawa. Shen melihat ke arah kiri dan kanannya, dan dia merasa sangat bingung. Apakah aku adalah satu-satunya murid di pavilion Xiaoyu ini? Tanya dari saya. Ternyata orang ini sangat pintar. Jian Xiangyang, kamu sepertinya meremehkannya, ucap dari seseorang sambil tertawa lagi. Shen merasa sedih saat mendengar kalimat itu. Dan dia lagi-lagi merasa sangat terhina pada saat ini. Tunggu dulu. Bolehkah jika aku meminta Kong Meng untuk melatihnya? Ucap dari sang permaisuri yang tiba-tiba muncul dari arah kerumunan orang-orang itu. Baiklah, tidak masalah, jangan khawatir. Aku akan melatihnya dengan baik. Tetapi latihan yang akan aku berikan ini sangatlah berat. Apakah dia bisa menanggungnya? Tanya dari Kong Meng. Aku tidak mengenal kata menyerah. Malah aku khawatir seniorlah yang akan menyerah di tengah jalan saat melatihku nanti. Jawab dari Xiaoyan. Sangat sombong. Anak ini benar-benar sangat sombong. Aku ingin lihat dan seberapa kuat. Namun sepertinya aku sangat menyukainya, ucap dari Kong Meng. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi senior. Mari kita mulai latihan kita, ucap dari Xiaoyan. Kong Meng lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat bersemangat. Baiklah, namun sebelum itu, aku ingin menguji kekuatanmu. Aku melihat bahwa kekuatan fisikmu terlihat sangat bagus. Maka lawan aku dengan kekuatan fisikmu, bagaimana? Tanya dari Kong Meng. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Setelah itu, Kong Meng melangkah maju. Lalu dia mengangkat tinjunya dan langsung memukulkannya ke arah Xiaoyan. Pertempuran ini sepertinya akan segera pecah. Dan semua orang pun mundur untuk memberikan tempat pada kedua orang ini. Permaisuri, memangnya siapa dia? Tanya dari seseorang wanita yang centil bertanya dengan sangat curiga kepada permaisuri. Dia siapa ya? Aku juga tidak begitu tahu. Tetapi kamu pasti akan mengetahuinya secara perlahan, jawab dari sang permaisuri sambil menunjukkan senyuman yang misterius. Kemudian semua orang menonton pertarungan Kong Meng melawan Xiaoyan ini. Setelah beberapa kali beradu pukulan, keduanya terhuyung-huyung ke arah belakang. Sepertinya kamu bisa mengimbangi kecepatan pukulan ini. Terima kasih dan lumayan juga. Hanya saja tinjumu itu masih terasa lemah bagiku, ucap dari Kong Meng. Buat. Kemudian Kong Meng pun menghempaskan Xiaoyan dengan satu pukulan saja. Lalu dia pun bertepuk tangan dan menatap Xiaoyan. Bakatmu sangatlah bagus. Pelatihan hari ini selesai. Saatnya kita makan dulu, ucap dari Kong Meng. Setelah itu, dia tidak melanjutkan pertarungan dengan Xiaoyan. Kong Meng, bagaimana menurutmu? Tanya dari sang permaisuri sambil menatap ke arah Kong Meng yang sedang makan. Tidak buruk, sepertinya dia sangatlah gigih, jawab dari Kong Meng. Ya, baguslah kalau begitu. Tetapi dia sepertinya kekuatannya jauh lebih buruk dariku. Setelah berkata seperti itu, lalu mereka pun tiba untuk makan-makan.
Dan setelah beberapa hari berlalu, permaisuri lalu menemui Komeng lagi. "Komeng, bagaimana latihanmu sekarang?" tanya dari sang permaisuri. "Hah, itu tidak buruk," jawab dari Komeng lagi. Tetapi ekspresi wajahnya terlihat sangat kaku. Komeng tidak memberitahu permaisuri bahwa Xiaoyan sudah menemukan trik dalam waktu yang singkat ini. Jika saja Komeng tidak menggunakan kekuatan aslinya, Komeng pasti akan kalah oleh Xiaoyan di pelatihan hari ini. "Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya untuk menghadapinya. Aku pasti bisa mengalahkannya dengan kekuatanku yang sebenarnya," ucap dari Komeng. Dan suaranya ini dia kayak bergumam tapi pelan gitu ya. Jadi nggak ngomong tapi pelan aja gitu. "Apa yang kamu bilang tadi? Aku bisa mendengarnya loh," ucap dari sang permaisuri. Tidak. Tidak ada yang aku katakan," ucap dari Komeng sambil batuk 2 kali. Wajahnya terlihat sedikit pucat. "Oh ya, ngomong-ngomong, orang itu benar-benar berjuang untuk berkultivasinya," ucap dari Komeng lagi. Dan setelah itu Komeng pun pergi dari sana. Dengan beriringnya waktu, sekarang sudah 1 bulan Xiaoyan ada di tempat ini. Dan setelah 1 bulan kemudian, Komeng duduk di kursinya dengan ekspresi yang sangat muram. Permaisuri lalu menghampirinya lagi. "Hei Komeng, ada apa denganmu? Kamu tampaknya dalam keadaan yang buruk sekarang ya. Apakah kamu telah kehilangan banyak berat badan sekarang?" tanya dari sang permaisuri. Pada saat ini, tatapan mata Komeng sepertinya kosong. Seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Tidak. Tidak apa-apa," jawab dari Komeng. "Apakah latihannya berjalan dengan buruk?" tanya dari sang permaisuri lagi. "Latihannya sangat bagus. Ya, sangat bagus, bahkan sangat bagus," ucap dari Komeng sambil pergi dengan nada yang murung. Saat melihat Komeng yang akan pergi, Bing Yutu yang berada di pelukan permaisuri pun lalu berkata secara perlahan, "Permaisuri, lihatlah, mata kirinya terlihat biru. Sepertinya dia habis dipukuli," ucap dari si kelinci Bingyun ini. Setelah waktu berlalu lagi, Xian pun mencari Komeng. Di mana-mana dia tapi tidak menemukan Komeng. "Yuan apakah kamu melihat senior Komeng?" tanya dari Xiaoyan. "Apakah dia tidak melatihmu sekarang?" tanya dari sang permaisuri dengan bingung. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. "Senior Komeng terlalu kuat. Di bawah pelatihannya, kekuatan fisikku menjadi lebih baik lagi," ucap dari Xiaoyan dan berkata dengan gembira. Sekarang Xiaoyan telah membuka 2 urat nadi poin baru. Jadi saat ini Xiaoyan memiliki 20 urat nadi poin. Pada saat ini, tiba-tiba ada seseorang yang bergegas dengan tergesa-gesa. "Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya dari sang permaisuri dan melihat ke orang yang sangat tergesa-gesa itu. Dia sedang memegang sebuah catatan. Komeng sepertinya kabur dari rumah," ucap dari orang itu. Lalu permaisuri pun mengambil catatan itu. Dan sebuah kalimat pendek tertulis di catatan itu. "Orang itu benar-benar gila. Dia terus memukuliku. Bisa-bisanya aku juga ikut menjadi gila. Aku tidak akan sampai pulang jika dia belum pergi," ucap dari pesan dari Komeng ini ya. Xiaoyan juga akhirnya mengambil catatan itu dan melihatnya. Dia terlihat sedikit bingung saat membacanya. Apa yang terjadi dengannya? Tapi aku masih merasakan auranya ada di pavilion Xianyu ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu sosok Xiaoyan pun pergi. Dan tidak lama kemudian, segera terdengar suara teriakan dari Komeng yang melengking. Dan mungkin itu berasal dari sebuah tempat yang rahasia. "Saat ini, sudah tidak ada yang bisa aku ajari lagi kepadamu. Jika ini terus berlanjut, kepalaku ini akan benar-benar hancur," ucap dari Komeng kepada Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan ini berhasil menemukan Komeng ya di salah satu tempat yang rahasia di desa pavilion Qianyu ini. "Senior Komeng pasti sedang bercanda. Kekuatanku hanyalah 10% saja dari kekuatan Anda. Dan pelatihan ini masih belum berakhir. Senior, Anda tidak boleh menyerah di tengah jalan seperti ini. Anda kan sudah berjanji kepada aku sebelumnya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu,
Komeng pun benar-benar hampir menangis. "Ah, sudahlah, aku sudah tidak bisa mengajarimu lagi," ucap dari Komeng sambil berteriak. Ceritanya ini sepertinya tidak ada habisnya. Dan ketika semua orang mendekat untuk menonton apa itu, adegan ini terlalu mengejutkan bagi semua orang. Bak bibu, dadedor. Buar. Xiaoyan terus memukuli Komeng. "Senior, apakah Anda masih merasa bahwa kekuatanku ini masih sangatlah lemah?" Tanya dari Xiaoyan lagi. Tidak, kekuatanmu itu benar-benar sempurna. Latihanmu denganku sudah selesai. Tolonglah, masih banyak orang lain yang lebih kuat dariku. Kamu bisa meminta mereka dan aku akan mengucapkan selamat tinggal kepadamu sekarang, ucap dari Komeng. Kali ini Komeng benar-benar kabur dari rumah itu dan dia telah kehilangan muka saat mereka melihat atau menonton adegan Komeng dengan Xiaoyan ini. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.